Halo guys, bertemu dengan aku lagi Robert Adrian. Kali ini aku sudah menggunakan iPhone 8 Plus dan aku sudah menggunakan selama 5 harian. Dan di video ini aku akan mengulik kelebihan dan kekurangan dari iPhone 8 Plus. Apakah iPhone 8 Plus ini masih worth it di tahun 2020 ini? Simak video review iPhone 8 Plus berikut. Perlu diketahui, iPhone yang aku gunakan ini adalah iPhone 8 Plus bekas. Dan kisaran harga yang diambil dari iPhone 8 Plus ini kira-kira kurang lebihnya 6,5 juta ya. Dan itu termasuknya menurutku sudah murah ya. Oke. Desain dari iPhone 8 Plus ini khas banget ya milik Apple ya, yaitu dengan dua buah lensa bagian belakang. Kemudian ada logo Apple, yaitu Apple keruak, dan ada tulisan iPhone. Meskipun iPhone 8 Plus bisa dikatakan adalah smartphone jadul, smartphone lawas dari Apple, tapi dari segi performa tidak bisa disepelekan. Ya, namanya aja iPhone 8 Plus, seri yang plus-plus, dan seri yang paling tinggi dari seri ke-8. Dan ada yang namanya aja iPhone. Namanya iPhone itu sangat-sangat berharga banget. Karena meskipun speknya lama, tapi tetap bisa dibilang paling ngebut. Jujur kalian mesti beli tau kalau iPhone 8 Plus ini terbilang murah dan terbilang dapat dibeli, tetapi ya bekas belinya dengan harga murah. Pasti kalian beli, jawab jujur pasti belian. Mungkin ada yang jawab juga tidak. Mayoritas orang pasti memikirkan ingin membeli smartphone dengan layar full screen pastinya ya. Dan ngomong-ngomong, untuk iPhone 8 Plus ini tidak ada yang namanya full screen. Dia masih menggunakan layar 16:9. Dan kedua, orang pasti memikirkan yang penting bisa main game, buanter. Mungkin bagi kalian yang tidak suka kriteria di atas tadi, bisa jadi kalian tidak cocok menggunakan iPhone 8 Plus ini. Tetapi jika kalian suka dengan kriteria yang di atas tadi aku sebutkan, kalian cocok menggunakan iPhone 8 Plus ini. Ya, sebab yang pertama dulu ya. Karena iPhone 8 Plus ini menggunakan layar sebesar 5,5 inch saja dan menggunakan rasio yaitu 16:9, yaitu merupakan adalah rasio handphone lawas-lawas merek Apple dan kebanyakan Android yang dulu-dulu, yaitu dengan rasio 16:9. Ya, yang aku maksudkan adalah zaman-zaman tahun 2000-an ya, yaitu mulai dari iPhone 4 sampai iPhone 8 Plus ini, yaitu yang dengan rasio 16:9, bukan tahun zaman batu atau zaman 90-an. Zaman itu belum ada handphone yang kayak gini. Apalagi layar yang digunakan iPhone 8 Plus ini menggunakan layar LCD IPS dan alias masih Full HD saja, yaitu dengan resolusi 1080 x 1920 pixel. Dan bisa dilihat layar dari iPhone 8 Plus ini tidak secantik dengan layar-layar yang sekarang. Dan menurutku di layar-layar yang sekarang, Android sekarang, menurutku warnanya juga lebih cantik, lebih di-upgrade dari layar-layar zaman dulu ya. Yang itu pasti karena teknologi semakin hari semakin berkembang. Di era ini kan sudah banyak yang menggunakan OLED atau AMOLED, tetapi iPhone ini ya masih LCD saja, tetapi menurutku worth it. Mengapa worth it? Tunggu alasannya nanti ya. Bodi belakang dari iPhone 8 Plus ini menggunakan aluminium frame dengan finishing doff dan sudah diproteksi dengan coating Gorilla Glass bagian belakang dan depannya. Tapi aku tidak mengerti ini menggunakan coating Gorilla Glass generasi keberapa ya. Cuman yang aku tahu, yang namanya coating Gorilla Glass pasti bagus deh untuk layarnya, untuk proteksinya maksudnya. Tetapi mungkin teman-teman, jika kalian mengerti ini generasi keberapa ya coating Gorilla Glass-nya, kalian bisa tulis di kolom komentar agar teman-teman yang tidak mengerti pun menjadi mengerti. Bagian depan iPhone 8 Plus ini terdapat hanya satu lensa saja, yaitu satu kamera dengan resolusi 7 megapiksel dengan aperture 2,2. Meskipun hanya satu lensa saja, yang namanya iPhone pasti rajanya kamera ya, dan bisa dibilang ajaib bin ajaib. Kan bisa bandingkan dengan smartphone yang saat ini, yaitu Android sekarang. Untuk perekamannya mungkin bisa dibilang iPhone 8 Plus ini masih juaranya, karena iPhone 8 Plus ini terbilang untuk perekamannya cukup
banget stabil atau cukup stabil banget, karena menurutku sendiri, penilaianku sendiri, untuk Android zaman sekarang pun untuk perekaman depannya belum semulus iPhone. Ya, ini iPhone. Selanjutnya untuk fingerprint dari iPhone 8 Plus ini masih menggunakan tombol bundar bagian depannya atau bulat kayak gini. Jadi belum ada yang namanya in-screen fingerprint. Masih lawas, bro. Namanya aja handphone lawas. Ya tidak mungkin ada teknologi semacam itu ya. Dan kemudian untuk teknologi Face Unlock sepertinya di iPhone 8 Plus ini belum ada sih. Cuman menurutku untuk fingerprint saja sudah cukup. Tidak perlu ada Face Unlock untuk handphone ini, karena mungkin akan memakan baterai juga, dan mungkin bakal kedepannya mungkin bisa lewat software untuk diupdate. Berikutnya untuk kamera belakang iPhone 8 Plus ini memiliki setup dual kamera, yaitu hanya lensa wide dan lensa telephoto. Berurutan dari lensa yang paling pertama ya, yaitu lensa wide dengan resolusi 12 megapiksel dengan f1.8. Berikutnya adalah lensa telephoto dengan resolusi 12 megapiksel dan f-picture 2.8. Setahu aku ya, untuk iPhone sampai saat ini belum ada yang namanya upgrade lensa kamera ya. Ya, yang aku maksud adalah besar-besaran megapikselnya sampai 108 megapiksel sampai 48. Setahu sampai sekarang iPhone pun masih 12 megapiksel saja. Dan yang ketambahan paling ya lensa ultra wide angle aja, dan resolusinya pun 12 megapiksel, tidak ada ketambahan yang lain-lain. iPhone 8 Plus ini di bagian depan dapat merekam dengan maksimalnya ya, yaitu 1080 pixel dengan frame rate-nya 30 frame per second. Memang di zaman sekarang handphone Android sudah banyak yang bisa sampai 4K 60 frame per second. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa iPhone 8 Plus ini masih menang loh untuk kestabilan dari perekamannya, yaitu sisi kelebihannya ya, yaitu merekamnya bisa sangat mulus dan stabil ya. Banyak konten kreator yang menggunakan hanya handphone yang untuk menjadi tempat perekamannya, dan rata-rata mereka menggunakan yaitu iPhone, entah iPhone 17, iPhone 18, tapi menurutku iPhone untuk sisi perekaman oke banget. Berikutnya untuk iPhone 8 Plus ini di bagian kamera belakang, ia dapat merekam hingga resolusi maksimalnya yaitu 4K 60 frame per second. Ya, itu merupakan sebuah, ya keren banget. Karena di zaman-zaman itu 4K 60 frame per second itu masih jarang-jarang. Smartphone flagship itu masih jarang yang ada seperti itu. Ini pun termasuknya handphone lawas sudah bisa 4K 60 frame per second. Ya menurutku sudah oke banget, sudah bagus. Dan dari segi kestabilan pun iPhone masih juaranya ya. Tetapi untuk sekarang iPhone memang belum sih untuk meningkatkan resolusi dari perekaman video. Misalnya ada 8K, kan ini udah ada yang banyak nih berlomba-lomba membuat 8K. Salah satunya ada merek, itu banyak merek, dan satu-satunya brand yang belum bisa, bukan belum bisa, tapi belum membutuhkan yang namanya upgrade 8K, yaitu salah satunya Apple. iPhone 8 Plus ini menggunakan iOS 13 atau iOS 13. Dan ada beberapa berita di internet yang mengatakan bahwa iPhone 8 Plus ini akan mendapatkan iOS 14, yang berarti itu adalah mungkin ya iOS terakhir untuk 8 Plus ini. Bisa jadi sampai iOS 15 juga bisa mungkin. Dan kabar baiknya fitur-fitur dari iOS itu dapat dimasukkan semua ke dalam iPhone ini dan menjadi lebih powerful, semestinya lebih powerful ya. iPhone 8 Plus ini menggunakan prosesor Apple Bionic 11 dengan arsitektur 8 nanometer dengan dipadukan RAM 3GB dan memori 64GB. Dan untuk jenis penyimpanan dari iPhone ini menggunakan NVMe, yang berarti kecepatannya jauh di atas UFS storage yang pasti. Jadi untuk semua game ya menurutku sudah lancar jaya banget, ngebut coy. Tapi meskipun ngebut begitu, untuk iPhone 8 Plus ini memiliki baterai bisa dibilang kecil sih, hanya 2700 mAh saja. Dan untuk waktu pengecasan yaitu kurang lebih 2 jam. Keluaran arus dari cas tersebut yaitu sebesar 15 watt saja. Dan menurutku di tahun 2020 ini memang sudah banyak Android yang bisa ngecasnya 65 watt, 40 watt, sampai 30 watt, banter-banter setengah jam selesai, 40 menit selesai. Tapi untuk iPhone mungkin saat ini belum bisa memberikan untuk ngecas yang cepet-cepet sampai seperti itu, karena mungkin Apple belum membutuhkan hingga teknologi itu. Pada segmen ini aku bermain sebuah game yaitu Mobile Legends, dan kalian bisa lihat sendiri sih dari iPhone 8 Plus ini grafiknya bisa sampai mana.
destroy the enemy turret. Team destroy the turret. Your team destroyed a turret. You have slain an enemy. Your team destroyed a turret. An enemy has been slain. Dan berikut ada hasil beberapa foto dari iPhone 8 Plus dan beberapa video dari iPhone 8 Plus ini. Menurut kalian, ya guys, ini adalah video perekaman kamera belakang dari iPhone 8 Plus di resolusi 4K 60 frame per second. Dan kalian bisa lihat sendiri nih, mulus banget sih kayak menurutku hasilnya. Kita coba lari ya. Hap. Ya, aduh, ini aku jalan lagi. Dan pewarnaannya pun juga bagus deh. Tuh, bagus. Ya guys, ini adalah video perekaman kamera depan dari iPhone 8 Plus di resolusi 1080 pixel di frame rate 30 frame per second. Dan kalian bisa lihat sendiri sih hasilnya seperti apa. Menurutku pribadi sih seharusnya ya iPhone itu untuk video sih jempolan harusnya, dan bagus sih semestinya. Coba aku lari ya. Ya, kita kembali lagi. Kita kembali ke video review. Apakah iPhone 8 Plus di tahun 2020 ini worth it? Jawabanku adalah ya. Mengapa worth it? Aku lihat dari secara pandangku sendiri, untuk harga pun sudah termasuknya turun-turun banget ya. Yang tadinya harganya bisa sampai 14 juta, 15 juta. Turunnya drastis banget. Jadi hanya 7 juta sampai 6,5 juta. Mungkin bisa jadi kalau kalian pintar nawar ya 6 juta. Dan unit yang aku pakai ini bekas, jadi bisa dibilang bisa lebih murah lagi. Dan desain dari Apple ini pun juga terbilang masih cukup tampan dan keren banget, dan masih bisa menjadi buat gengsi bagi kalian-kalian yang suka pencinta smartphone. Jadi kalau orang melingkuk tuh, wah keren, iPhone. Dan untuk pecinta fotografi pun
bisa dibilang cukup oke, karena di sisi untuk iPhone ini sangat berguna banget untuk bagi kalian juga konten kreator, karena rata-rata konten kreator itu juga terbilang untuk sisi videografinya ya terbilang cukup banget ya, karena bisa hingga resolusi 4K 60 frame per second, dan kurang apa lagi ya, kelebihan itu banyak banget tuh sumpah iPhone, tapi kekurangannya ya juga lumayan. Dan untuk kalangan gamer pun juga terbilang cukup oke, karena di tahun 2020 ini iPhone 18 masih bisa menjalankan game berat dengan sangat-sangat mulus tanpa lag-lag. Ini kan iPhone lawas dan bisa dibilang ini cukup ngebut loh. Oke, terima kasih yang sudah menonton video review iPhone 18. Terima kasih yang sudah menonton hingga selesai, dan jangan lupa untuk klik subscribe di bawah, dan jangan lupa untuk klik like jika kalian suka, dan jika kalian tidak suka dengan video ini jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir adalah jika kalian belum paham tentang apa video ini, kalian bisa putar ulang video ini hingga kalian paham. Terima kasih, aku Robert Adrian dan see you, goodbye.